segala umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Semua batu berdiri bersama-sama. Roh yang kudus, pulihkanku, engkaulah damaiku. Hidup oleh anugerahmu yang menyertai. Yang menyertai hidupku, buka hati, buka hati, buka hati, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih
Sudah ada di depan sana. Kita baca bergilir-gilir siapa dan pilihan Allah. Saya tidak akan lari daripada tajuk besar ini, yaitu panggilan dan pilihan Allah. Di dalam firman Tuhan ini yaitu ada 3 hal yang mau kita pelajari bersama-sama, yaitu hal pertama panggilan Allah. Dalam ayat yang ketiga sehingga ayat yang ke-9 yang berkata di situ yaitu pertama tentang anugerah. Dalam ayat yang ketiga kita sudah perhatikan firman Tuhan ini, pembacaan firman Tuhan kita bahwa dia berkata di situ karena kuasa ya ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dalam kehidupan kita. Dan dia berkata di situ, mengapa itu harus ada? Kenapa Tuhan menganugerahkan itu untuk kita? Karena Dia mau agar kita hidup saleh, hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan dia berkata di situ bahwa di dalam firman Tuhan ini dia berkata bahwa panggilan Allah itu suatu anugerah yang kita terima daripada Tuhan. Dan mengapa anugerah itu harus kita terima daripada Tuhan? Karena itu di dalam ayat yang ke-5 dan sehingga ayat yang ke-6 dia berkata bahwa menambah iman kita kepada Tuhan. Menambah iman kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu dia berkata dalam firman Tuhan ini di dalam ayat yang ke-5 dan ke-6, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Kebajikan kita tahu apa tugas kita. Dan dia berkata di situ pengetahuan. Di dalam setiap kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita tahu apakah sumber yang harus kita lakukan, apakah tugas kita di dalam gereja, supaya kita boleh mengetahui apakah peranan kita di dalam gereja. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di situ bahwa di dalam ayat yang ke-6 dia berkata, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Paling penting di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya penguasaan diri. Kamu tahu itu apa penguasaan diri? Apa penguasaan diri? Kita boleh menahan diri kita daripada marah. Kita boleh menguasai diri kita daripada cemburu. Kita boleh menguasai diri kita dengan apa lagi? Berbagai-bagai kan yang harus ditekankan oleh firman Tuhan di sini, penguasaan diri. Dan apa yang dikatakan di sini, kalau kita sudah ada pengetahuan tentang penguasaan diri, yaitu kita akan terus bertekun di dalam iman kita. Kalau kita sudah berjaya menguasai diri kita, kita akan terus tekun berdiri di hadapan Tuhan. Apapun cabaran kita di dalam pelayanan, kita tahu bahwa kita sudah ada penguasaan diri itu. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, pentingnya penguasaan diri itu dalam kehidupan kita, supaya kita dapat bertekun di dalam doa, agar kita dapat bertekun di dalam pelayanan, agar kita dapat bertekun untuk melakukan tugas kita di dalam gereja. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, dan kepada ketekunan kesalehan di dalam kehidupan kita. Dan apa yang dikatakan di situ, bahwa apabila hidup kita sudah menjadi saleh di dalam kehidupan kita, apabila kita sudah mengandalkan hidup kita di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan dalam ayat yang ke-8 yang berkata bahwa
kita akan memiliki keberhasilan di dalam kehidupan kita. Karena di dalam ayat yang ke-8 dia berkata, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan diperbuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi itu adalah keberhasilan kita. Apabila kita setia di dalam pelayanan kita, apabila kita setia mengikuti Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, apabila kita setia melakukan pekerjaan tugas yang telah diberikan kepada kita, keberhasilan akan menjadi milik kita. Dalam ayat yang ke-8 itu. Jadi di dalam hal yang kedua ini, apa yang dikatakan firman Tuhan di sini? Dalam ayat yang ke-9. Kita lihat dalam ayat yang ke-9. Dalam hal yang kedua ini, apa kata firman Tuhan? Kita lihat semuanya itu ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosa yang dahulu telah dihapuskan. Dia berkata, menjadi buta dan picik, atau dengan kata yang lain, tidak luas pemandangannya atau pikirannya, membuatkan kita lupa bahwa Tuhan sudah menghapus dosa kita. Kadang-kadang pikiran kita ini tidak terbuka, kan, membuatkan kita buta melihat kebenaran firman Tuhan. Tapi apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam firman Tuhan ini, Dia memperingati kita agar kita sentiasa peka tentang ajaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak pernah membohongi kita. Firman Tuhan itu tidak pernah, apa yang dikatakan firman Tuhan dalam firman Tuhan itu, jangan mengurangi dan jangan lebih daripada firman Tuhan itu. Maksudnya apa yang dikatakan firman Tuhan di situ, itu yang kita ajarkan kepada orang lain. Kenapa kita menjadi orang Kristen? Karena kita mau agar dosa kita dihapuskan. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, bahwa seringkali kita melalaikan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi apa yang dikatakan di firman Tuhan di sini, tetaplah setia melayani Tuhan walaupun cabaran dalam kehidupan kita. Nah, sebelum saya kan, bagaimanapun orang, sekayanya orang, tetap juga dia tinggalkan. Tetapi apa yang kita bawa? Apa yang kata firman Tuhan itu? Lu tak membawa, dibilangnya apa-apapun jua dengan. Maksudnya kita lahir, kita tidak bawa apa-apa. Kita kembali ke surga, kita tinggalkan apa yang ada dengan kita. Tetapi apa yang kita bawa? Keselamatan yang telah Tuhan janjikan kepada kita. Jadi kita berdoa tanggal 19 bulan. Untuk siapa kamu buat, kamu punya tanggung jawab kamu itu? Untuk siapa? Untuk Tuhan, bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Oleh sebab itu dia berkata dalam firman Tuhan ini di dalam ayat 10 hingga ayat yang ke-15. Apa yang dikatakan firman Tuhan di situ? Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu menjadi makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung, kata firman Tuhan. Kehidupan kita tidak akan menjadi batu sandungan kepada orang-orang di sekeliling kita. Tetapi kita akan menjadi saksi, kita akan menjadi contoh kepada semua orang. Dan dia berkata dalam ayat yang ke-11, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita diperlayakan oleh Tuhan menerima keselamatan yang telah Tuhan janjikan kepada kita semua yang percaya kepada Tuhan. Dan itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh
dalam kebenaran yang telah kamu terima. Selagi kita memegang jawatan kita itu, lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Kalau kamu melakukan apalah ini, padahal tugas kita. Kenapa aku saja? Kenapa aku saja? Akunya banyak. Kan? Kita tidak tahu bila mana Tuhan mengangkat kita. Tetapi melakukannya dengan setia sampai akhir hidup kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sudah kepergianku itu kamu selalu mengingatkan semuanya itu. Jadi kalau kita sudah melakukan kehendak Tuhan itu di dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Bahwa kita harus mengingati semua yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Dan apabila kita sudah meninggal, kita sudah menjadi saksi bagi semua orang. Kita akan sudah menjadi teladan bagi semua orang. Karena apa? Karena Yesus sudah ada di dalam kehidupan kita. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, sebagai seorang anak Tuhan, kita harus lakukannya dengan sebaik-baiknya. Apapun cabaran kita, ingat firman Tuhan ini, dia selalu menegaskan kita melalui firman-Nya. Dia berkata di dalam pagi ini, mari kita melihat di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-15, ayat yang ke-5. Mari kita sama-sama melihat sebagai sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang Jiwaku tenangkan di batinku, dalam hadiratmu menyembahmu. Syukur di hatimu, rasakan hadiratmu. Akan ku melepaskanmu cahaya bagiku mengiringimu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Bersamamu Tuhan, jadikanku bencanamu untuk memuliakanmu. Jangan kita semua bagi diri seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku
bidadari. Amin.